apa yang kita pelajari pada 90 menit ke depan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Untuk itu, mari kita berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, cek. Halo, Rehanil, suaraku bisa terdengar nggak? Oke, baik. Oke, kalau gitu kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Jadi hari ini aku mau bahas soal bacaan teks dan juga nantinya setelah teks nanti kita akan bahas deret. Terus kemudian kalau masih ada waktu, nanti kita akan membahas tentang matematika berpola. Oke, kita langsung masuk yang pertama tentang pemahaman wacana atau yang teks. Bacaannya di sebelah kiri. Pertanyaannya adalah, tema wacana di atas adalah, nah ini silakan dibaca dulu. Terus kira-kira jawaban yang tepat apa nih sebelum aku bahas? A, Kak. Oke, yang A. Film nasional menembus perfilm internasional. Oke, kita lihat dulu. Di sini underline-nya adalah ini international competition di mana berhasil menjadi salah satu nominator international competition. Berarti film nasional menembus perfilman internasional. Nasional. Jawabannya yang A. Oke, sip. Kemudian nomor 2, berdasarkan wacana di atas, termasuk insan perfilman. Nah, ini kamu kata kuncinya insan perfilman. Jadi tinggal kamu cari insan perfilman yang mana. Oh, ternyata yang ini, Kak. Oke. Hubungannya apa? Adalah titik. Kira-kira di sini tidak menjelaskan secara detail ya insan perfilman. Eh, Apa nih kira-kira? nggak tahu, Kak. Oke. Pemain film kira-kira dia terlibat dalam pembuatan film nggak? Iya. Oke. Jadi ini yang terlibat dalam film. Terlibat dalam produksi sebuah film. Sutradara film masuk? Apanya? Masuk menjadi bagian pembuatan film nggak? Masuk. Oke. Kalau produser film? Masuk. Oke. Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya yang C, industri film. Maksudnya itu apa ya, Kak? Oh, yang kecuali. Oh, iya, iya, iya. Kecuali. Bisa dipahami? Paham. Oke, sip. Kemudian kita lanjut nomor 83 yang dimaksud dengan kelesuan. Nah, di sini, oh ya, ini kayaknya pertemuan kita yang pertama ya. Eh, ini Iya. aku manggilnya siapa? Ani, Azra. oh Azra, oke Iya. Azra. Jadi ini Azra, untuk soal-soal teks seperti ini, caranya adalah supaya kita cepat ngerjainnya, kamu cari kata kuncinya. Misalnya kayak ini, yang dimaksud dengan kelesuan, berarti kamu nggak usah memahami semua bacaannya, tinggal kamu cari kata kelesuan ini maksudnya apa. Di sini kita lihat kelesuan.
Mana class one, class one, class one? Mana ya? Ada nggak class one ya? Class one industri film. Mana class one? Oh, nggak ada ya? Oh ya, nggak ada. Jadi nanti carinya kata kunci, kemudian kamu cari di bacaan. Nah, apakah ada? Nah, seperti itu. Jadi proses pencariannya gitu. Jadi kita nggak usah bahas seluruh dari atas ke bawah. Cukup ambil keywordnya, oke, kita cocokkan apakah sesuai. Kalau sesuai berarti aman. Nah, gitu. Di sini yang dimaksud keluasan film kira-kira apa nih? Keluasan. Menurut tidak ada film. C, Kak. Oke, jawabannya benar. Film Indonesia tidak diputar di bioskop. Nah ini, masyarakat meributkan tidak adanya film Indonesia di bioskop-bioskop. Nah ini makanya dianggap lesu. Oke, sip. Kemudian 84, di antara berikut ini manakah yang pasti benar? Nah, pasti benar ini artinya apa? Yang kemungkinan benernya itu plus-plusnya banyak. Nah, caranya kayak tadi, opsi jawabannya kamu lihat di sini. Keywordnya ada nggak? Kalau misalnya keywordnya benar, berarti mungkin bisa jadi itu jawabannya paling benar atau pasti benar. Eh, itu ada yang diulang ya, Kak, katanya? Mana pengulangan yang kamu Itu maksud? yang sekurang-kurangnya salah seorang direktur, terus di bawahnya juga Iya, beda deng. Eh, apa ya jawabannya? Apa ya, Kak? oke. Pas ini berarti kalau pas aku bahas. Jadi nomor 84. Kamu mau jawab dulu nggak? Eh, enggak tahu. Oke. Oke, kita bahas dulu. Nomor 84, komite audit. Kita misalkan dulu ya. Di sini. Kita misalkan komite audit itu sama dengan A. Kemudian komite keuangan kita misalkan K. Terus kemudian komite perencanaan kita misalkan P. Kemudian komite perhubungan kita misalkan dengan hubungan saham ya. Saham, saham kita misalkan dengan S. Terus undernya di sini adalah jika seorang direktur memenuhi ketentuan pertama, redaksi yang pertama adalah direktur itu sekurang-kurangnya dia adalah ketentuan yang pertama ini dia mana tadi? Eh, Seorang direktur ada audit keuangan dan perencanaan. Berarti A keuangan, A
Perencanaan AKP. Kemudian seorang direktur, syarat yang kedua, sekurang-kurangnya seorang direktur adalah anggota komite audit. Oke. Audit keuangan dan hubungan. Syarat ini syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua, direkturnya itu adalah audit keuangan dan ini saham S. Terus yang ditanya di antara ini manakah yang pasti benar? Yang kita lihat yang A. Tidak ada anggota komite perencana yang menjadi anggota komite hubungan saham. Jawabannya ya salah. Kenapa? Karena di sini tidak menyinggung sama sekali. Terus kemudian yang B, para anggota komite keuangan dan komite perencanaan adalah orang yang sama, keuangan dan perencanaan. Nah, kalau misalnya K itu sama dengan P, sedangkan di sini itu ada S, maka yang syarat direktur yang kedua ini tidak bisa terpenuhi. Jadi yang B ini salah. Terus kita lihat yang D. Anggota komite perencanaan adalah orang-orang yang anggota berbeda dengan anggota komite keuangan dan pemegang saham. Perencanaan kan ini ya. Itu berbeda dengan anggota komite keuangan dan juga saham. Nah, padahal di sini P itu dia itu sama dengan keuangan, hampir sama. Nah, sedangkan P dan S ini berbeda. Jadi yang D ini salah. Kemudian kita lihat yang C. Sekurang-kurangnya seorang anggota komite eh, anggota komite keuangan adalah anggota komite perencanaan. Sekurang-kurangnya anggota komite keuangan adalah anggota perencanaan. Nah, oke, ini 12 orang. Seorang kurangnya anggota komite perencanaan keuangan adalah anggota komite perencanaan. Oke, di sini keuangan itu kan dia sejajar dengan P, sejajar dengan S. Jadi, dia itu bisa bertransformasi jadi P, bisa bertransformasi jadi S. Makanya yang paling tepat itu yang C. Gitu. Jadi, kita lihat dulu. Oke, di sini K. K itu kan sejajar dengan P, sejajar dengan S. Berarti dia itu, misalnya ada orang, misal Budi sama Adi. Oke, Budi dan Adi itu anggota keuangan. Nah, Budi dan Adi itu dia bisa ke bagian perencanaan, juga bisa ke bagian dia apa saham. Karena apa? Karena dia orang keuangan dan orang direktur yang pertama itu adalah akuntan keuangan dan yang satunya lagi adalah perencanaan. Sedangkan direktur yang kedua itu adalah akuntan keuangan dan juga saham. Sehingga kalau misal Budi dan Adi itu bertukar peran itu boleh. Kenapa? Karena mereka itu asalnya dari direktur atau namanya bagian dari keuangan yang kemudian bisa menggantikan posisi dari perencanaan dan saham. Seperti itu. Bisa dipahami atau Bingung. bingung? Oke, ini aku nah, aku jelasin dulu nomor 84. Redaksi yang pertama, tadi tuh redaksinya tuh keterangannya buat ini sih. Nah, audit audit itu adalah A, kemudian keuangan itu adalah K, kemudian eh, perencanaan itu B, kemudian saham itu S. Total orangnya adalah
ada 12. Misalnya kita buat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, terus kemudian K sama L ini ya. Direksi yang pertama, dia bilang kalau misalnya nih direksi yang pertama itu adalah bentar, mana ya tadi. Nah, ini sekurang-kurangnya salah satu anggota direktur adalah komite audit, keuangan dan perencanaan. Oke, berarti dia mintanya audit, keuangan dan perencanaan. Kemudian untuk direktur yang kedua mintanya adalah dari audit, kemudian keuangan dan saham. Oke, aku bahas. Di sini ada A, K, P, S gitu ya. A, misalnya aku tulis di sini A, B, C, dan D. Yang ini E, F, G, dan H. Yang ini I, J, K, dan L. Yang ini, sorry, 12 ya. Sorry. Berarti 33. Ini D, E, F, ini G, H, I, ini J, K, L. Nah, di sini underline yang pertama ini kan tanya di berikut manakah yang pasti benar. Coba kita lihat yang A. Tidak ada anggota komite perencanaan yang menjadi anggota komite pemegang saham. Oke, pemegang saham kira-kira benar nggak yang A ini? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena di direktur pertama dia itu syaratnya minta anggotanya dari pemegang saham. Sorry. Syarat yang kedua itu mintanya nih pemegang saham. Nah, sedangkan di direktur yang pertama, syarat yang di direktur pertama itu tidak ada S. S-nya di sini nggak ada. Berarti misalnya aku tulis, misalnya di sini ada Kana ya, Kana. Nah, tapi di syarat direktur yang pertama, Kana itu nggak masuk. Kenapa? Karena dia mintanya audit, keuangan, dan perencanaan. Oke, jadi yang A ini bisa jadi betul. Jadi tak aku kasih di sini plusnya 1. Itu dulu. Sampai sini dulu. Bisa dipahami nggak? Ya. Bisa, oke. Kemudian kita lanjut yang poin B. Para anggota komite keuangan dan komite perencanaan adalah orang yang sama. Perencanaan dan juga keuangan adalah orang yang sama. Apakah bisa? Jawabannya, jawabannya bisa. Tapi dia itu masih belum tentu. Kenapa? Kalau kamu lihat di D1 ya, D1 itu kan A, K, dan P. Di D2 itu ada A, K, dan S. Nah, K dan P, kalau misalnya orangnya sama, katakanlah di sini orangnya di P itu adalah I gitu ya. I itu dia merupakan bagian K, merupakan bagian P ini benar, bisa jadi. Tapi di bagian D2 ini nggak ada P. P di sini nggak ada bagian perencanaan. Jadi kalau I-nya tetap masih bagian K, berarti dia bukan termasuk bagian P. Kenapa? Karena dia itu di syarat direktur yang kedua, P itu nggak ikut, perencanaan itu nggak ikut. Jadi bisa aku tulis di sini plus 1. Sorry. Aku tulis yang B ini adalah plus 1. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami. Ya. Oke. Terus yang kemudian, yang ketiga, sekurang-kurangnya seorang anggota komite adalah anggota komite perencanaan. Sekurang-kurangnya seorang anggota keuangan adalah anggota perencanaan. Ada kata sekurang-kurangnya ya. Misalnya nih, kan di setiap itu kan ada satu ya. Di setiap apa namanya? Sorry, di setiap apa namanya nih komite itu kan ada satu satu orang ya. Sorry, ada 3 orang maksudku ada 3 orang. Nah, tapi kalau misalnya nih F-nya ini nggak ada, katakanlah F-nya ini nggak ada. Nah,
Kita lihat syarat yang pertama. Syarat yang pertama itu ada P. K itu bisa jadi sama dengan P. Berarti kalau misalnya nih katakanlah di sini F-nya nggak ada, tapi kita bisa masukkan I di sini, apakah boleh? Boleh jawabannya. Sekurang-kurangnya anggota keuangan adalah anggota komite perencanaan. Berarti berarti ini yang bagian C itu benar. Plusnya ada dua. Kenapa kok aku bilang plusnya ada dua? Karena ketika K-nya ini kekurangan personil, bisa diisi dengan personil yang P. Lewat gimana, Kak? Misalnya F-nya ini kita coret, I-nya kita promosikan jadi keuangan bisa? Bisa. Karena kenapa? Karena direct satu itu K dan P. Berarti logikanya adalah sekurang-kurangnya, misalnya nggak genep, P itu bisa dipromosikan jadi anggota komite keuangan. Makanya di sini plus-plusnya ada dua. Gitu. Bisa ditanggap, tangkap maksudku. Ya. Oke, selanjutnya yang D, anggota komite perencanaan adalah orang yang berbeda dengan keuangan dan komite saham. Oke, P itu kan perencanaan, itu kan dia kan sejajar dengan K ya. Tapi dia tidak sejajar dengan S. Artinya apa? Orang yang ada di P bisa jadi orang yang ada di K. Contohnya kayak ini tadi, I ke I. Sorry, orang yang I dipromosikan jadi orang keuangan. Sedangkan karena di syarat yang kedua, keuangan itu sejajarnya dengan S, maka P dan S ini tidak ada hubungan. Jadi yang ini salah. Maka yang ini bisa kita tulis minus. Nah, jawabannya apakah yang benar? Jawabannya benar itu yang C. Gitu. Oke, masih bingung kah? Udah mulai paham. Oke, baik. Kemudian kalau gitu kita lanjutkan ke soal nomor 85. Jika Gunani adalah satu-satunya direktur yang merangkap menjadi anggota audit dan keuangan, Gunadi, kita misalkan ini G, itu adalah bagian dari audit dan keuangan A dan K, yang pasti benar adalah Gunardi bukan anggota perencanaan. Kira-kira benar nggak ini? Kalau ini bisa jadi benar nggak? Bukan anggota perencanaan. Tidak benar. Tidak benar karena yang di syarat kedua itu ada S. Jadi plusnya cuma satu. Mungkin benar gitu ya. Mungkin benar. Kenapa kok mungkin benar? Bisa jadi Pak Gunadi itu adalah anggotanya si saham. Jadi dia bukan masuk ke perencanaan. Kalau yang B, Komite Perencanaan dan Komite Keuangan tidak memiliki sedikitnya satu anggota yang merangkap. Perencanaan dan Keuangan. Nah, ini bisa jadi rangkap kan? Karena di sini dia dalam satu divisi atau satu direktur. Jadi bisa jadi dia merangkap. Berarti yang P ini positifnya satu. Kenapa kok positifnya satu? Karena P itu merangkap K, tapi orang yang ada di P tidak bisa merangkap di S. Jadi makanya di sini aku kasih B itu plusnya satu. Paham nggak? Ya. Oke. Kemudian Gunadi bukan anggota Komite Hubungan dan Pemegang Saham. Oke. Gunadi bukan anggota Komite dan Pemegang Saham. Oke. Berarti Gunadi ini bukan bagian S. Padahal di direktur syarat direktur kedua itu ada A dan K, kemudian ada S. Berarti bisa jadi Gunadi itu anggota S. Tapi nggak menutup kemungkinan Gunadi itu adalah anggota perencanaan.
Jadi yang C ini aku tulis, ini +1 saja. Terus kemudian kita lihat yang D. Gunadi adalah anggota pada keempat komite. Apakah mungkin? Jawabannya bisa jadi. Kenapa? Karena di syarat direktur pertama itu adalah audit, keuangan, dan perencanaan. Di syarat yang kedua, audit, keuangan, dan saham. Jadi, bisa jadi Pak Gunadi ini dia merangkap A, K, bisa merangkap lagi S, bisa merangkap lagi P. Jadi yang D ini plusnya ada 2, yang paling benar. Sehingga jawaban yang tepat itu yang D. Nih, Gitu. Oke, gimana? Ada yang bingung? paham. Oke. Terus kemudian 86, jika Martono adalah satu-satunya direktur yang merangkap menjadi anggota perencanaan dan anggota pemegang saham, manakah berikut ini yang benar? Oke, di sini jadi ambigu di mana Martono ini melengkap dari perencanaan dan saham. Padahal dua-duanya ini tidak ikut gitu ya. Kita lihat nomor 86. Yang A, Martono adalah anggota pada Komite Keuangan dan juga anggota hubungan pemegang saham. Apakah benar? Jawabannya benar. Karena ketika dia menjadi S, dia itu juga bisa menjadi K. Sehingga yang ini plus-plus. Kemudian yang B, Martono bukan anggota komite audit dan bukan pula anggota komite keuangan. Ini salah. Kenapa? Karena ketika dia di direktur S, dia menjadi S ya. Dia itu bisa menjadi direktur K, bisa menjadi komite A. Jadi makanya salah. Kemudian kita lihat yang C. Pada komite keuangan dan perencanaan hanya Mortono yang merangkap. Di sini keuangan dan perencanaan. Keuangan dan perencanaan. Apakah hanya Martono? Mungkin iya, tapi bisa jadi ada orang lain lagi. Jadi di sini aku kasih +1. Kemudian yang D, Gunadi, anggota pada keempat komite tersebut. Yang ini nggak ada ikut-ikut. Jadi jawaban yang paling benar yang A. Iya. Gitu. Nah, kalau soal seperti ini soalnya seperti soal analisis. Jadi caranya setelah kalian baca, kalian buat out ini, datanya seperti ini. Hmm, ya. Nah, ini kalian misalkan dulu, terus kalian tulis dulu syaratnya. Misal syarat pertama apa, syarat kedua apa. Gitu. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya mintanya pokok pikiran. Pokok pikiran ini berarti gagasan utama ya. Gagasan utama. Nah, coba dibaca dulu bacanya. Sudah dewasa dari zaman C. C, oke. Kalau dari Alvito gimana? Mau menjawab yang lain selain C? Oke, kita analisa ya. Pokok kita baca dulu pokok pikiran di sini bla 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 dunia dewasa. Terus kita lihat coba di paragraf ini dia bilang kepribadian mana ya? Dunia dewasa ini zaman sekarang. Apa ini, Cok? Oke,
Jawabannya C dulu. Kita lihat. Yang A, kepribadian penulis terhadap sebagian intelektual di negara berkembang. Di sini dia itu bilang sebagian dari anak-anak negeri sedang berkembang memiliki keterampilan intelektual. Terus kemudian dia bilang menjadi mitra modal asing sungguh sangat memprihatinkan. Terus dia menjelaskan bahwasannya penjabat ini sibuk melayani kaum kapitalis global dan kaum ilmuwan fokus pada riset yang dibiayai non pemerintah. Negara kaya dan negara politisi disibukkan oleh berbagai pembuatan kebijakan kapitalitas global. Kalau yang A ini kurang tepat karena di sini dia bilangnya negara berkembang terhadap sebagian. Nah, ini dia bilangnya terhadap sebagian intelektual. Padahal di sini yang dia sampaikan itu tuh dia bilang ini kaum ilmuwan. Artinya apa kaum ilmuwan? Ini artinya hampir semua kan? Kecuali kalau dia bilang sebagian kaum ilmuwan. Tapi di sini dia bilang langsung menjudge kalau misal semua orang ilmuwan itu yang dibiayai risetnya itu fokusnya pada untuk negara maju. Jadi yang A ini salah. Kemudian kita lihat yang B, kepribadian penulis terhadap penderitaan rakyat di negara berkembang. Kita lihat, bla 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 bla. Sungguh sangat memprihatinkan keadaan itu. Nah, sungguh sangat memprihatinkan itu artinya dia itu miris. Nah, miris itu berarti apa? Miris itu berarti dia itu memahami penderitaan penderitaan penulis. Jadi yang B ini benar. Terus kita lihat yang C, kecemasan penulis terhadap organisasi kapitalis. Apakah benar dia tuh kapitalis ini dia nggak bilang ini di bagian kapitalis. Kalau kamu baca, kalian baca, kapitalis ini dia hanya menyebutkan orang-orang yang ada di negara berkembang itu orientasinya ke negara ke ini kapitalis semua. Jadi karena dia concernnya itu ke kapitalis, dia itu tidak apa ya melupakan rakyatnya. Jadi rakyat itu menderita. Makanya di sini kurang tepat. Yang C salah. Yang D, kecemasan publik terhadap kesengsaraan rakyat di negara berkembang. Oke, kesengsaraan apakah dia bilang kesengsara? Di sini dia bilang sih menderita dan sengsara, padahal sumber airnya cukup untuk hidup dan manusiawi. Tapi di sini concernnya kalau misalnya dia kesengsara, sengsara itu artinya apa sih? Sengsara itu artinya dia itu disuruh melakukan hal yang buruk gitu, sengsara. Nah, sedangkan yang di sini itu eh, di paragraf ini dia bilangnya adalah rakyat rakyat di negara berkembang itu dia tuh harus menerima kalau kaum intelektualnya orang-orang yang pintar itu buat riset, buat orang maju. Terus penjabatnya sibuk melayani pedagang-pedagang kapitalis. Kemudian yang pemangku jabatan itu sibuk untuk membuat aturan yang bisa dimonopolasi sama orang-orang kapitalis. Berarti yang D itu salah. Gitu. Kenapa? Karena di sini negaranya itu dia nggak sengsara, rakyat ini nggak sengsara, tapi dia menderita. Jadi sengsara sama menderita itu beda. Kalau sengsara itu berarti dia itu kayak disuruh untuk apa ya namanya? Dia tuh melakukan sesuatu yang kemudian membuat dia itu jadi miris, jadi sedih. Tapi kalau misalnya penderitaan itu dari pihak lain, pihak eksternal, dari kaum intelektual ataupun dari penjabat. Makanya jawaban nomor 87 itu yang B gitu. Bisa Oh, dipahami atau bingung? iya, paham. Oke.
Kemudian kita lanjutkan ke sub 88. Subjek kalimat nomor satu dalam paragraf pertama adalah di sini. Kalimat satu tuh dimulai dari dunia dewasa ini sampai manusia. Kira-kira subjeknya yang mana? Aku yang C, Oh, Kak. Yang organisasi. C. C. Terus kalau dari Azra, C. C juga. Oke. Coba ya. Di sini kita lihat dunia dewasa ini dicemaskan oleh perilaku organisasi kapitalis yang ingin menguasai seluruh aspek kehidupan manusia. Kita lihat. Dicemaskan ini berarti verb oleh perilaku organisasi yang ingin menguasai seluruh aspek keterangan manusia. Ini kira-kira dia termasuk keterangan atau ada subjeknya? Subjek yang di sini yang kamu bilang organisasi kapitalis, itu dia termasuk subjek sendiri atau dia termasuk bagian dalam keterangan? Kira-kira gimana? Oke, rumus di ini deh, ini predikat ya. Rumus di dalam bahasa Indonesia itu kan adalah SPO, bisa SPK, bisa SPOK, atau mungkin S dan P. Oke. Nah, berarti yang teman-teman bilang perilaku apa organisasi kapitalis ini apa? Ini tuh adalah sorry, ini bukan keterangannya, tapi ini adalah objeknya. Kenapa kok aku bilang objek? Karena ada ini. Bentar, aku kasih warna lain. Karena tuh ada kata oleh ini loh. Nah, kalau ada kata oleh berarti seolah-olah dicemaskan oleh siapa? Oke, olehnya itu berarti objek. Jadi bla 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 dicemaskan oleh si objek. Berarti yang C ini kurang tepat. Nah, jawaban yang tepat yang mana, Kak? Yang ini, dunia dewasa ini. Lah, Kak, itu kan bukan subjek. Subjek kan orang. Oke, subjek itu nggak harus orang. Dia itu, di sini aku kasih garis bawah ya. Subjek itu nggak harus dia orang. Dia itu bisa kata keterangan, bisa dia itu adalah benda, hewan, nama orang, dan lain-lain. Yang penting si objek ini, sorry, si kata ini dia itu melakukan sesuatu. Dia yang melakukan sesuatu. Dia yang melakukan sesuatu pada objeknya. Makanya di sini jawaban yang tepat itu yang apa? Yang A gitu. Oke, dari Alvito dan eh, Azra, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau bingung nggak? Kak, aku tetap ngeyel yang C, Kak. Karena kalau A itu cuma dunia dewasa ini gitu. Oke, dunia dewasa ini memang kata keterangan gitu ya. Tapi di sini si apa ya, dicemaskan itu, kata dicemaskan itu tuh kan kalimat pasif ya. Dia melakukan ini oleh siapa? Nah, ada kata oleh itu. Terus kemudian oke gini, sebelum kata verb, sorry, sebelum kata subjek itu nggak boleh ada embel-embel kata penghubung. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu, kalau misalnya kita merujuk ke bahasa Inggris ya, kita masuk ke grammar, itu tuh di dalam grammar, entah itu di Indonesia, Inggris, atau di bahasa apapun, namanya subjek itu tidak boleh ada imbuhan di depannya, itu ada kalimat hubung. Nah, karena setelah ada kata dicemaskan oleh itu kan kata hubung ya. Nah, kalau kata hubung berarti setelah itu objek, tidak boleh subjek. Jadi, subjeknya kita anggap sebagai objek. Makanya di sini nomor 88 itu kita jawabnya yang A gitu. Bisa dipahami? Oke, gini aku tulis ya. Subjek ini tidak boleh ada kata hubung.
ada kata hubung. Jadi kalian bisa belajar ini sambil belajar bahasa Inggris. Kalau di dalam grammar bahasa Inggris, subjek itu nggak boleh ada kata hubung. Gitu ceritanya. Ya, bisa dipahami? Iya. Oke, sip. Kemudian nomor 89, topik paragraf kedua di atas adalah, oke, berarti kita fokusnya ke bagian kondisi ini sampai di bagian global. Bentar, next dulu. Oh ya, 89, gimana? Topik paragraf kedua. Topik itu berarti apa, Kak? Topik itu adalah intisari yang dibahas di paragraf kedua. Kira-kira apa nomor 89? B. B, oke. Kurangnya perhatian negara terhadap orang miskin. Oke, kalau dari Alvito gimana? Sama ya. Oke, sama. Kita lihat ya. Kondisi kehidupan rakyat di negeri sedang berkembang, termasuk Indonesia saat ini sungguh mengharukan. Kaum miskin makin bertambah banyak dari tahun ke tahun. Demikian juga kaum pengangguran. Negara nampaknya bla bla bla. Karena penjabat ini, terus kemudian ilmuwan itu, terus kaum politisi itu disibukkan ini. Nah, berarti, oke, yang B, mana kalimat yang bilang dia kurang perhatian? Kalimat ini yang maksudnya ya. Negara nampak kurang menaruh perhatian. Nah, tapi teman-teman, coba deh teman-teman baca dari kondisi sampai sini. Apakah kalimat ini yang mau ditonjolkan? Kondisi kehidupan di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia saat ini sungguh mengharukan. Kaum miskin makin bertambah dari tahun ke tahun, bla 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 bla. Nah, berarti kalimat mulai dari kalimat kaum miskin sampai ke bawah, kira-kira dia termasuk kalimat apa nih? Penjelas atau kalimat inti? Penjelas. Penjelas. Kalau kalimat penjelas, berarti dia bukan main topiknya. Berarti main topiknya yang mana? C. Jawabannya yang I. Seperti itu. Jadi ya, selain apa tadi udah aku sampaikan kayak subjek verb itu apa namanya susunan kalimat, terus kemudian poin-poin apa namanya keyword. Nah, selain itu kalian juga harus tahu kalau di dalam sebuah paragraf itu ada kalimat inti dan kalimat penjelas. Nah, jadi hati-hati di situ. Biasanya kalimat penjelas itu hampir sama. Pokoknya intinya gini, kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Kalau misalnya dia tidak menjelaskan kalimat sebelumnya, bisa jadi dia main topiknya gitu. Jadi gini aku kasih ini ya underline ya, bentar di mana sini aja. Penjelas itu adalah menjelaskan kalimat sebelumnya. Oke, jadi jawabannya tepat itu yang C. Oke, kemudian nomor 90, kalimat nomor 4 dalam paragraf kedua adalah kalimat nomor 4. Kita lihat. Kalimat pertama ini, terus kalimat kedua itu yang ini, kalimat ketiga ini, kalimat keempat itu sebagian sampai manusiawi. Nah ini, start dari sebagian sampai manusiawi. Dalam paragraf keempat, oh alah, paragraf kedua, sorry, sorry. Ini Apa? satu, terus kemudian keduanya mana pengangguran ini, kemudian ketiganya itu adalah global. Nah, keempatnya ini kaum ilmuwan sampai di bagian global. Benar atau salah kira-kira? Hmm. Ini jawabannya yang benar gimana?
nomor 90. Dimulai dari kaum ilmuwan sampai global. B. B, oke. Nah, kalau Alvito gimana? Mau berpendapat? Aku yang B kakak. Yang B juga. D. Oh, D, oke. Kita lihat ya. Kalimat nomor 4. Benar. Yang A coba kita lihat. Benar tapi dengan perbaikan non berpenita menjadi non berpenita. Nah, kalau tidak ada spasi, ini malah salah. Karena dia kata yang berbeda gitu. Kalau kita lihat yang B, benar tetapi dengan perbaikan non-government organization menjadi non-government organization. Jawabannya benar. Kenapa? Karena di dalam bahasa Inggris, kalau pernah tahu ya, misalnya contohnya apa ya? Eh, like sama unlike gitu ya. Like dan unlike. Nah, kata like itu kan suka, unlike kan tidak suka ya. Nah, unlike itu atau ya unlike itu kan tidak dipisah gitu ya. Dia tidak dipisah terus kemudian miring. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris itu tidak boleh dipisah-pisah kayak bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena kalau dipisah itu maknanya beda lagi. Jadi yang B benar. Kemudian kita lihat yang C. Benar tetapi dengan perbaikan C dan D. Kalau C dan ini harusnya perbaikan B dan D ya. Kalau ini itu salah. Kemudian sudah benar sehingga tidak perlu diperbaiki. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kata non-government di dalam bahasa Inggris itu nggak boleh dipisah. Dia harus digabung. Tapi kalau bahasa Indonesia, non-pemerintahan, non-radikal, dan sebagainya, itu harus dipisah. Supaya apa? Karena itu untuk mempertegas. Jadi makanya dia dipisah. Gitu. Bisa dipahami atau bingung? Bisa. Oke. Kalau bisa, aku lanjutkan ke deret. Nah, kita mulai nomor 1. Suatu seri 1, 3, 6, 10, 15, 21. Seri selanjutnya adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21. Nah, ini kalau aku mau kalau misalnya ada kertas silakan sambil dihitung juga biar kita bareng-bareng bahasnya. Ini mau kalian hitung dulu atau langsung aku bahas? Bahas. Oh, bahas. Oke. Azra sudah tahu polanya deret belum? Belum. Oke, jadi gini, di dalam deret itu ada beberapa pola. Pola yang pertama adalah pola eh, pola naik satu. Contohnya gimana Kak? 3, 6, 9, 12. Ini plus 3, plus 3, plus 3. Jadi intervalnya interval satu-satu gitu. Terus yang kedua adalah pola pola loncat. Pola loncat 2. Maksudnya gimana Kak? Misalnya nih 1, 2, terus 3, 4, terus 5, 6. Nah, 1 ke 3, 3 ke 5 itu plus 2.
2 ke 4, 4 ke 6, ini plus 2. Jadi makanya ini pola loncat 2. Kemudian yang ketiga ada namanya pola Fibonacci. Fibonacci itu gimana, Kak? Jadi penjumlahan 1, 2, 3, 5. Bentar. Sini nggak kelihatan. Ini aja. 1, 2, 3, 5. Terus 8. Terus kemudian 13. Nah, gimana, Kak, maksudnya? 1 ditambah 2 berapa? 3. Nah, ini 3 ditulis. 2 ditambah 3 berapa? 5. Nah, ini 5 ditulis. 3 ditambah 5 berapa? 8. Nah, ini ditulis. 5 tambah 8 berapa? 13. Nah, ini ditulis. Seperti itu. Itu namanya pola Fibonacci. Oke. Sampai sini dulu bisa dipahami? Paham. Oke. Untuk ini, jadi nanti Kak, apakah selalu tambah? Jawabannya enggak. Bisa jadi nanti polanya itu dikurangi, bisa dikali, bisa dibagi, ataupun bisa diakar. Nah, kita bahas dulu yang nomor 1. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Kita lihat. 1, 3, 6, 10, 21. Berarti gimana? Coba kita lihat. Ini ke sini, ini plus 2. Ini ke sini, ini plus 3. Ini ke sini, plus berapa? Plus Plus 4. 4, Ini? plus 5, plus 6. Nah, Jawabannya A. oke, jawabannya A, 28. Sip. Bisa dipahami Alvito dan Azra? Paham. Oke. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 gimana? Udah ada yang nemu? 97, 87, 78, 70 sama 63. Bentar Kak, lagi nyari. Oke, siap. B Kak. B atau D? B. B, oke. Yang B itu 87. Kita lihat. B 58. Sorry ya, benar-benar 58. Kita lihat dulu ya. 97 ke 87 ini turun 10. Kurang 10. Nah, 87 ke 78 kurang 9. 9. 78 ke ini kurang 8. Terus 70 ke 63 kurang 6. 7. Kurang. Oh, kurang 6. Kurang 7. Iya kelupaan ini, Deng. Salah, bentar. 70 ke 63. Berarti nanti dikurang Salah. 6. 63 kurangi 6 berarti sama dengan 57. Kurang 20, Kak. Jadi jawabannya yang C. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kemudian nomor 3. 3, 7, 9. Kemudian 14, 27, 28. Sebentar aku hapus dulu. 3, 7, 9, 14, 27, 28, titik, titik. Nanti gimana?
Kira-kira ini lompat gak ini? Iya. Ya, oke. 3 ke 9 berarti dikali 3. 2. 9 ke 3. 27 berarti dikali 3. Berarti selanjutnya dikali 3. 27 kali 3 berapa? 1, 2. Gimana Kak, ulangi Kak? Aduh, itu catatannya penuh kali. Pusing saya. Oke, kita buat ulang. Nomor 3. 3, 7, 9, 14, 27, 28, titik, titik. 3, 7, sorry, 3 ke 9, dia dikali berapa? Kali 3. Oke, 9 ke 27 berarti, ya, Kali 3. berarti selanjutnya juga dikali 3. berapa tuh? 27 kali 3? 81. Oke, 81. Berarti kalau misal udah ketemu 81, di sini kok udah ada yang kiri 81, udah langsung kamu jawab yang A. Tapi untuk memastikan karena ini kita bahas ya, kita coba 7 ke 14 ini berarti kali 2. 14 ke 2. 8 dikali 2. 2. Berarti dikali 2 berarti sama dengan 56. Jadi betul. Oke, bisa dipahami? Paham. Oke, kemudian 21, 19, 16, 12, 7, 11, 14, titik. Hmm. Kurang 2. Dapat Enggak. 21 ke 19 ini berapa selisihnya? Kurang 2. 2. 19 ke 16 berarti minus 3. 16 ke 12 berarti minus 4. 4. 12 ke 7 berarti minus. 5. Nah, tapi apakah selanjutnya minus 6? Tidak. Ya. Nah, 7 ke 11 itu plus berapa? Plus 4. Plus 4. Berarti selanjutnya ini plus 3. 3. Berarti selanjutnya plus berapa? Plus 2. Oke, 2 berarti 16. 16. Jawabannya ya. Paham? Jadi ada pola kayak gini. Lihat minus 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 tek terus kemudian naik. Itu ada. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 itu seperempat, Aduh. terus kemudian 1, kemudian 4, kemudian 16, titik, titik. Seperempat ke 1 berarti dia di Hmm. diapakan? Tambah. Di 1 ke 4 deh diapakan? Kalau ditambah berapa? Jadi gini deh, kita lihat ya. Seperempat sama dengan 1 diapakan? Ini dikali. Dikali berapa, Kak? 4. Ini coret-coret 1. 1 di Oh. 4. Berarti dikali berapa? Dikali 4. 1 kali 4, 4. Kemudian 4. 4 titik-titik sama dengan 16. Berarti dikali. 4 kali berapa? Kali 4. Berarti selanjutnya 16 kali 4. 16 kali 4 berapa? 23. 1 kali 4, 4, 72. 6. Sorry, 64 ya. 4. 64. Terus 64 dikali 4. Berarti 61, 24, tambah 1, 25, 6. Berarti 64, kemudian 256. Jadi jawabannya mana? Yang D. Gitu.
Bisa dipahami? Paham. Oke. Lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini jadi gini. Kalau misalnya soalnya seperti ini, soalnya huruf abjad, oh ya nanti Alvito kalau mau jawab silakan itu ya, open mic ya. Nomor 6 tuh gini. Ini sebelum kamu bisa apa namanya? Untuk kita bisa memecahkan kode ini, kita harus nyusun dulu A, B, C, D, E, kemudian F, G, H, I, J, kemudian K, L, M, N, O, kemudian P, Q, R, S, T, kemudian U, V, W, X, Y, kemudian Z. E ini 5, J ini 10, O ini 15, T ini 20, Y-nya 25, Z-nya 26. Oke. Nah, terus kita lihat di sini ada titik-titik-titik, koma, titik-titik. QRX, Q itu berapa? Q itu di sini 17. R-nya berapa? R-nya berarti 18. X-nya berapa? X-nya 24. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami nggak, Azra? 17 itu dari, ini kan O kan 15 ya. 16, di sini 17, jadi 17. Terus kemudian R berapa? Habis 17, 18, berarti R-nya 18. Terus X-nya berapa? Berarti sebelumnya 25, berarti 24. Itu. Bisa? Oke, kemudian STW. S-nya itu berapa? 19. T-nya berapa? 20. W-nya berapa? 23. Terus kemudian naik lagi UVW. Sorry, UVV ya. U itu adalah 21, V itu 22, V lagi 22. Terus kemudian WXU. W itu adalah 23, X-nya itu 24, U-nya itu berapa? U-nya itu 21. Kemudian YZT. Y-nya 25, Z-nya 26, T-nya 20. Nah, kita lihat di sini kan ada 3 pola. Berarti kita lihat polanya gini. Ini ke sini, terus kemudian ke sini, ke sini. 17 ke 19 itu plus 2. Plus Ini plus 2. 2. Terus kemudian kita lihat lagi. Yang merah 18 ke 20. 20 ke 22. Berarti dia juga plus 2. Plus 2. Terus kemudian yang hijau 24 ke 23. Berarti minus 1. Minus 1. Minus 1. Berarti selanjutnya ini berarti minus 1. Minus 1 itu berapa? Sorry. Berarti 25. Kenapa Kak 25? Karena kan dari kiri ke kanan kan minus 1 ya. Berarti selanjutnya di 3 angka selanjutnya sebelumnya sorry, di 3 angka sebelumnya itu adalah 25. Nah, berarti angka sebelumnya gimana Kak? Angka sebelumnya itu adalah 26. Paham nggak? Jadi di sini minus 1, terus kemudian 25 ke 24 minus 1. Kemudian, gimana? Bingung? Enggak. Oke. Terus kemudian kita lihat yang bagian tengah. Bagian tengah kan plus 2. Berarti kalau di sini tadi plus 2, sebelumnya berapa? Sebelumnya di sini 6. 22. Ini 18 ke 20 kan 22. Berarti Salah. sebelumnya ke sini itu 16. 16, sini berarti 14. Terus 14. lagi, di sini kan 17, 19 kan plus 2. Berarti sebelumnya berapa? Sebelumnya itu berarti 15, kemudian sama 13. Nah, 13 kita definisikan. 13 itu apa? M. 14 itu apa? N. 26 itu apa? Z. M, N, Z ada? Ada. Jawabannya yang C. Terus kita lihat 15. 15 itu apa? 15 itu O.
16-nya itu adalah P, 25-nya apa? 25-nya adalah Y. OPY. MNZ OPY. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Bisa dipahami? Ya, agak. Oke. Terus kemudian ada pola lagi nomor 7. Itu ada 50, 40, 100, kemudian 90, terus kemudian 50. Oke, kita lihat polanya gimana nih kira-kira. Ini pola loncat atau enggak, Kak? Nah, kira-kira loncat nggak? 50 ke 40 berarti minus 10 ya. 40 ke 100 minus 6, plus 60. Ini berarti minus 10. Yang ini minus, ini harusnya plus ya. Berarti ini salah. Berarti harusnya polanya pola loncat ini berarti. 50 ke 100, 50 100 ke plus 50. Berarti dikali 2 dan dibagi 2. 40 ke 90 berarti dia minus 50. 90 ke X. X-nya berarti dikurangi 50. Ya, bentar. Ditambah 50 ya. Ini bukan minus ya, tapi nyambung gitu maksudku. Berarti ditambah 50 lagi berapa? Sama dengan 140. Ada Oh, seratus empat gimana, Kak? puluh. Ini 50, 40, 100, 90, sama 50. 50 ke 100, 100 ke 50. Berarti nanti ini dikali 2, dibagi 2, dikali 2, dibagi 2. Gitu. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua adalah 40 ke 90 berarti ditambah 50. Nah, kemudian 90 ke X. Nah, X-nya ini gimana? X-nya nanti ditambah. Oh, Tambah oh berapa? iya, Ditambah 50. 140. 140. Gitu. Oke. Bisa dipahami? Paham. Oke. Mau digaskan deret atau kita beralih ke ini matematika berpola? Yang deret nih eh apa ya tadi? Ini ada soal yang kayak lebih rumit lagi nggak, Kak? Ada. Deretnya. Em, Deretnya ya. Yang lebih rumit lagi itu aku belum tahu sih. Ini aku nginputnya yang ada rumit atau enggak. Atau coba nomor 10 deh. Nomor 10. 1, 4, 9, 16, 25. Berarti selanjutnya adalah 1, 4, 9, 16, 25. Habis itu berapa? Tahu nggak? 1. 1 itu berapa? 1 kuadrat. 2 itu 2 kuadrat. 9 ini 3 kuadrat. 16 ini Oh, 4 kuadrat. 25, 5 kuadrat. Selanjutnya berarti 6 36. kuadrat. 36.
Nah, gitu. Jadi memungkinkan untuk silang kayak gitu. Nah, coba ya sama 19. 19 itu 99, terus kemudian 77, 12, 100, 78, 13, titik, titik. Oke, kita lihat polanya. Berarti ini polanya loncat apa nih? Loncat, loncat satu, loncat dua, atau loncat tiga? Menurut Azra dan Alvito. Loncat loncat 2. Loncat dua. 99 ke Ya, loncat 100. Nah, loncat dua betul. Ini plus loncat 2. 1. 77 ke 78 plus 1. 22 ke 13 plus 1. Selanjutnya berarti berapa? Di sini 101. Selanjutnya di sini berarti 79. Berarti 101 sama 79. Jawabannya yang D. Gitu. Oh iya. Ya, paham. Oke. Coba yang ini ya, nomor 8 nih. Agak rumit kayaknya. 625, kemudian 1296, kemudian 25, kemudian 36, kemudian 5, selanjutnya titik-titik. Jadi kira-kira gimana? Eh, Gimana, Kak? Gak tahu. Berarti caranya ini di akar. Akar 625 jawabannya 25. 25. Terus kemudian akar 25 berarti 5. Terus kemudian yang ini akar 1296 berarti adalah nilainya 36. Jadi akar 25 kamu tulis di sini. Akarnya 5 kamu tulis di sini. Nah, Oh, selanjutnya yang lain akar 1296 itu kan 36. 36 ini tulis ini. Akar 36 berarti berapa? 6. 6-nya di sini. Jadi jawabannya yang C. oh. Oke, terus kemudian coba ini nomor 9 coba. Hmm. Ini juga agak agak random ini. 15, 16, 20, 29. Ditambah 1, ditambah 4, 4, tambah 9. 9. Berarti selanjutnya tambah, apakah bisa? Enggak. Enggak, berarti polanya bukan ini. Polanya loncat. Coba kalau punya ini plus 5. Tapi kalau polanya loncat itu harusnya kalau plus 5 ya, setelah plus 5 itu 25. Sedangkan ini bukan. Berarti bukan itu polanya. Nah, polanya gimana, Kak? Polanya tuh gini. 16 itu diperoleh dari 15 ditambah 1 kuadrat. 20 itu diperoleh dari 15 ditambah 2 kuadrat. 29 diperoleh dari sorry. Ini diperoleh dari 16 ditambah 2 kuadrat. 29 berarti diperoleh dari mana? 20 ditambah 3 kuadrat. Berarti selanjutnya X itu berarti berapa? 29 ditambah 4 kuadrat. Berapa? 29 ditambah 16. Totalnya adalah 4. 5 ya. 5
45. Ada 45? Ada, jawabannya yang D. Kemudian kalau gitu, di sini kan 45. Berarti 45 ditambah selanjutnya 5 kuadrat. Berapa? 45 ditambah 25. Misalnya berapa? 70. Terus. Jadi 45 dan 70. Hmm. Polanya kalau digambar 15, 16, 20, 29, terus kemudian 45, baru 70. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Cukup deretnya atau gimana? Atau lagi? Lagi aja deh. Sisain Oke. aja. Tadi nomor 11 belum ya? Oke, kita nomor 11. Nomor 11 itu ada 3, 3, 6, 9, 15, 24, titik, titik. Seri selanjutnya adalah kira-kira deret apa nih? Masih ingat nggak tadi? Apakah loncat 1? Kan bukan ya kalau loncat 1 ya. 9 ke 15 ini harusnya dia loncat 6 ini. Kalau kita loncat 2, 3 ke 6, 6 ke 9 harusnya. Berarti salah. Kalau loncat 3, 3 ke 9 berarti dikuadratkan. 9 kuadrat berarti harusnya di sini 81. Tapi di sini jawabannya tidak ada 81. Berarti caranya ini adalah deret Fibonacci. Coba kamu lihat 3 tambah 3 berapa? 6. 6-nya ditulis di sini. 6 ditambah 3, 9. 9-nya ditulis di sini. 6 tambah 9 berapa? 15. 15-nya ditulis di sini. 9 tambah 15 berapa? 24. 24-nya ditulis di sini. Berarti selanjutnya 15 tambah 24 berapa? 39. 39. Gimana tadi Kak yang deret Fibonacci aku lupa. Oke, oke, oke. Kita ulang. Kalau kecepatan bilang ya. Ya. Oke. Jadi gini caranya. Itu tuh penjumlahan. Ini kan 3, 3, 6, 9, 15, 24, 39 gitu kan. Nah, Fibonacci itu adalah penjumlahan dua bilangan di depannya, kemudian hasilnya ditaruh di belakangnya. Gimana contohnya? Seperti ini. 3 ditambah 3 itu berapa? 6. 6. 6-nya ditulis di sini. 3 ditambah 6, Oh, 9. 9. 9-nya tulis di sini. 6 tambah 9 berapa? 15. 15-nya tulis di sini. 9 tambah 15 berapa? 24. 24-nya tulis di sini. Berarti selanjutnya 15 tambah 24 berarti berapa? 39. Nah, selanjutnya gimana? Setelah 39 berapa? 24 tambah 39 berarti 63. 68. 63. 39 dan 63. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Ya, paham. Paham, oke. Jadi, Kak, ini deret ini fungsinya buat apa? Pertama, nanti kalau kamu ke di UTBK mungkin bisa jadi dia keluar. Itu ada kadang tuh entah itu di penalaran matematika ataupun di penalaran umum atau di kuantitatif itu bisa jadi dia keluar. Kemudian yang kedua, ini nanti bisa kamu pakai, kalian pakai itu di ujian mandiri. Misalnya, Kak, aku pingin masuk UI, tapi aku pingin lewat SIMA UI, pingin lewat masuk UGM, lewat apa namanya utul UGM. Nah, salah satu tipe soal yang keluar itu adalah seperti ini. Terus, Kak, aku mau kedinasan selain UTBK. Nah, salah satu tipe soal yang keluar di kedinasan adalah soal deret. Jadi deret ini bisa berlaku untuk beragam apa namanya ujian masuk. Jadi sangat berguna banget gitu. Seperti itu. Oke,
kita lanjutkan. Nah, tadi nomor 12 belum ya? Oke, nomor 12. 11 itu 16, 12, 15, 13, 14. Seri selanjutnya adalah 16 ke 15, 15 ke 14. Ke 13, berarti selanjutnya ini berapa? 16 ke 15 minus 1, 15 ke 14 minus 1, 12 ke 13 plus 1, berarti ini selanjutnya plus 1. 1. Berapa 14. berarti? 14. Oke, sih 14. Oke, kemudian di sini nomor 14. 14 itu adalah 5, 6, 7. Berapa sudah? 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, kemudian 8, 9, terus berapa? Terus titik. Coba kamu lihat 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Berarti selanjutnya adalah 8, 9. Oke. Gimana? Nggak tahu. Oke. Jadi gini. Ini ada 8 nggak? 5, 6. Oh, ada ternyata di sini. Ya, aku ulangi ya. Jadi ini adalah tipe apa namanya? Deret pengelompokan. Jadi 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ini kan 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 8, 2. 5, 6, 7, 8, 9 itu ada 3. Ini adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi diminta 2 angka saja. Berarti 6. berapa? 5 dan 6. Jawabannya yang A. Gitu. Bisa dipahami atau bingung? Paham. Oke. Selanjutnya nomor 15 ya. 15 itu ada 1, 0, 8, 3, 3, 7, 5, 6, 6, 7, 9, 5, 9, 12, 4. Wah, panjang sekali ya. Terus kemudian titik, titik, titik. Gimana nih? Nomor 15. Loncat atau enggak nih menurut kamu? Ke sini kalau loncat ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Loncat. Loncat. Plus 2. Loncat 2 berarti. Plus 2, plus 2, plus 2. Berarti habis 9 itu depannya ada 11. Berarti ini coret, ini coret. Kemudian kita lihat yang tengah. 8 ke 7. Sorry. Ya betul. 0 deh ya. 0 ke 0 3. tambah 3. 6. 6 ke 9. 9 ke 12. Berarti selanjutnya adalah 15. 15. Jawabannya yang C. Itu. Kemudian kita fokus ke nomor 17 sekarang. Titik, titik, 41, 33, 26, 20, 15, kemudian 11. Berarti gimana? 41 ke 33 itu minus berapa? Atau minus atau plus? Minus ya? Minus. Minus berapa?
8. 8, oke. 33 ke 26 minus berapa? Minus 7. Oke, berarti kemungkinan ini selanjutnya minus 6. Minus Selanjutnya 6. minus 5. Kemudian ini minus 4. 4. Berarti yang ini minus berapa? Minus 9. Oke, berarti 41 tambah 9, 50. Berarti selanjutnya ini minus berapa? Minus 10. 10. 60. Berarti 60. Jawabannya yang D. gitu. Banyak ya polanya ya. Iya, bingung Kak. Oke. Nah, tapi jadi gini aja caranya. Gini, aku kasih cara ya buat teman-teman, baik itu Alvito sama Andra. Nanti gini, cara yang pertama untuk, jadi ini aku nggak bisa kasih trik Kak ini D ini nanti +1 ya, ini +5, aku nggak bisa seperti itu. Aku cuma bisa kasih tahu cara yang biasa aku gunakan pas aku ngerjain soal TPA buat masuk S2 kemarin. Itu gini, caranya adalah yang pertama, silakan kalian lihat dulu. Kalian misalkan, oh ini loncat 1. Loncat satunya bisa nggak? Berhasil nggak? Kalau berhasil, berarti apa namanya? Kalau berhasil berarti +1. Oh, berarti loncat 1. Kemudian kalau nggak berhasil loncat 1, berarti coba kita lihat loncat 2 apakah bisa? Oh, nggak bisa Kak. Oke, kalau nggak bisa, kalian lihat apakah dia Fibonacci. Kalau dia itu tidak Fibonacci, berarti kamu lihat lagi apakah dia loncat 3. Nah, biasanya pilihannya cuma 4 itu. Kalau nggak loncat 1, ya loncat 2, ya kemudian Fibonacci, kemudian baru loncat 3. Ini aku tulis ya. Di sini pertama loncatnya loncat 1, kemudian opsi yang kedua. Jadi kalian fokuskan dulu. Loncat 1 tuh pertama kalian prioritaskan. Oh, ternyata polanya bukan loncat 1, berarti mungkin dia loncat 2 gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin dia Fibonacci. Kemudian yang keempat, mungkin dia loncat 3. Seperti itu. Bisa dipahami? Paham. Oke. Selanjutnya, nomor 18 sudah belum ya? Oh, belum ya, 18 ya. Terakhir, 18 tadi udah, Kak. oh, udah. Udah. Oke. Nomor 20 berarti yang terakhir. Soal terakhir, 5, 7, 10, 12, 15. Berarti selanjutnya adalah Tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 3. tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3. Berarti selanjutnya tambah 2, 17. Oke, sip. Yes. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, baik. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada 90 menit ke belakang tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di hari Senin. Ya. Ya, Kasih ya, Kak. ya sama-sama.